Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin yuwakirullahu bikum mulukan yamna'ukum minal hibati hatta la tahtabu ahadan abada. Jamiah Rebuhan yang saya hormati, banyak sekali di antara kita masih bingung ketika kita itu saat orang tua kita masih hidup, kita banyak melakukan penentangan. Ada dalam kitab namanya kitab I'anatut Talibin, karangan Sayyid Abi Bakar Syato, itu Sahibul I'anah. Di sana di juz 2 al-juz ustani, pada juz 2, tepatnya di Kitabul Janaiz. Di apa? Kitabul Janaiz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadisnya musbatah atau sabitah min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyinya? Waruya, dan diriwayatkan annar rajula la yamutu waliduhu wa huwa aqun lahuma. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, diceritakan bahwa suatu hari ada seorang laki-laki yang mana sewaktu orang tuanya masih hidup dia durhaka, nentang, akhlaknya nggak baik, akhlaknya buruk, ucapannya menyakitkan, diperintah nggak pernah mau. Ini dia itu saat kedua orang tuanya hidup, dia tidak pernah berbuat baik. Akhirnya fayad'ullaha lahuma min ba'dihima. Ketika kedua orang tuanya sudah meninggal, dia sadar. Dia sadar, akhirnya ya Allah, saya dulu lagi waktu orang tuanya masih hidup, saya nggak baik sama sekali. Giliran saya, orang tuanya sudah meninggal semua, saya baru sadar. Gimana ini? Apakah keburukan saya, durhaka saya ini statusnya bisa dirubah menjadi berbakti? Akhirnya dia berdoa, fayad'ullaha lahuma min ba'dihima. Akhirnya dia berdoa, mendatangi kuburannya, mendoakan ayah ibunya. Setelah kematian mereka berdua, didatangi kuburannya, didatangi, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, didoakan agar diampuni dosa-dosanya, agar mendapatkan nikmat kubur. Akhirnya apa lanjutan hadisnya? Fayaktubahullahu minal bari. Jadi Kanjeng Nabi, wong lanang ki mau akhirnya dicatat di Gusti Allah, sing mau statusnya anak durhaka, status anak durhakanya ini diganti, dicatat oleh Allah menjadi status anak yang berbakti. Hadis ini memberi pemahaman pada kita, hikmahnya apa sih? Fa'afadat hadhil akhbar,
bahwa hadis ini memberikan faedah pemahaman kepada kita semua. Anna man zara qabra abawaihi, bahwa sesungguhnya siapapun yang mau berziarah kepada makam kedua orang tuanya, gelem maca Yasin, mau maca tahlil, mau mendoakan kedua orang tuanya, diresiki, dibersihi, ya, itu kana barran lahuma, itu sudah dianggap berbakti kepada kedua orang. Ghairu akin wala mudayyi'in haqqahuma, dianggap dia itu tidak durhaka dan tidak menyia-nyiakan haknya kedua orang. Jadi ternyata ini ada solusi bagi siapa saja yang dulu ternyata ketika orang tuanya masih hidup dia merasa durhaka, dia merasa tidak baik kepada kedua orang tuanya, maka status durhakanya ini masih bisa diganti oleh Allah, statusnya menjadi status berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Caranya datangilah kuburannya, doakan dia, maka statusnya dia itu kutiba barron liwalidayhi, dia dicatat oleh Allah, statusnya ganti, yang tadinya akun liwalidayhi, durhaka kepada kedua orang tua, diganti menjadi barron liwalidayhi, statusnya diganti menjadi berbakti kepada kedua orang. Analoginya bagaimana? Penghiasannya, gambarnya bagaimana ini? Gambarnya begini. Sampean kan sering maca di baiyahan. Di situ ada al-hadisus tsani, ya kan? An Atha ibn Yasar, ya. An Ka'bil akhbar. Qala 'allamani abi at-taurata illa sifran wahida. Kana yahtimu wa yudkhiluhu fi as-sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauluduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Sam. Kan begitu. Ini analoginya. Ini menceritakan Ka'ab al-Akhbar. Al-hadis susah, hadis yang kedua, an Atha ibn Yasar, dari Atha bin Yasar, an Ka'ab al-Akhbar, dari Ka'ab al-Akhbar. Qala Ka'ab al-Akhbar berkata, Allamani abi at-taurata illa sipron wahidan. Kata Ka'ab al-Akhbar, ayahku mengajari aku kitab Taurat dua jarno kabeh, illa sipron wahidan, kecuali satu lembar. Jadi Taurat diajarno kabeh, tapi yang satu lembar oleh ayah saya enggak diajarkan ke saya. Itu kata Ka'ab. Dan terus dikemanakan? Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu bisunduq. Oleh ayah saya, satu lembar itu diletakkan, dimasukkan ke dalam peti, dikunci. Anak ora Oliver. Akhirnya karena si Ka'ab ini yang sebagai anaknya, ya, tidak boleh melihat satu lembar ini, ditaruh di peti, dikunci. Akhirnya kan nggak bisa ngerti ini apa, ini yang satu lembar, apakah di dalamnya ada kisah, ya, yang lucu atau kisah yang menakutkan. Ada apa ini? Penasaran nih si Ka'ab ini, bagaimana ini? Kok satu lembar nggak diajarkan ke saya? Akhirnya kata Ka'ab, falamma mata abi, maka ketika ayahku meninggal, fatahtuhu, aku buka tuh si peti itu tadi. Faidan fihi, ternyata tiba-tiba saya sangat kaget ketika kertas itu saya buka. Nabiyyun yakhruju akhir zaman,
ternyata di kertas itu terdapat cerita lahirnya Nabi akhir zaman. Sing lahirnya mauliduhu di Makkah, yang lahirnya di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya di Madinah. Wa sultanuhu di Syam, dan kerajaannya di Syam. Syam itu Libanon, Syria, Libanon. Dan sikap ini kan tadi saat masih dipetik kan nggak ngerti ini, nggak ngerti. Ka'ab ini ngerti menangi orang ngalami. Ka'ab al-Ahbar ini ngalami hidupnya Kanjeng Nabi, tapi belum iman sama Kanjeng Nabi. Kenapa kau nggak mau iman? Padahal Nabi sudah ngaku itu dia menemui Kanjeng semasa ngalami hidupnya Kanjeng, tapi belum mau beriman karena datanya kurang satu. Kan datanya mau siji, Nabi akhir zaman lahir itu di Mekah, dia itu ngerti. Hijrahnya di Madinah itu ngerti. Tapi wasultanuhu di Syam, iki datanya gurung terjadi. Kenapa? Karena waktu Ka'ab Nabi Muhammad masih hidup, Syam itu belum dikuasai oleh Islam. Baru ketika Nabi meninggal, kekuasaan kemudian diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab lah Fatah Syam dapat dikuasai. Baru pada zaman Umar bin Khattab ini Ka'ab baru masuk Islam, karena datanya sudah lengkap. Nabi lahir di Mekah sudah, hijrahnya di Madinah sudah, dan ternyata zamannya Umar baru Syam dikuasai. Syam menjadi kerajaannya orang Islam. Akhirnya Ka'ab baru masuk Islam. Ini namanya waktu Nabi hidup, padahal Nabi orang yang sangat spesifik, si Ka'ab nggak masuk Islam. Tapi setelah Nabi wafat, Ka'ab baru masuk Islam, dan Islamnya itu makbul, diterima, tidak mardud, tidak ditolak. Islamnya tetap diterima meskipun Nabi sudah meninggal. Padahal si Ka'ab ini menangi hidupnya Kanjeng Nabi. Tapi saat Nabi Muhammad masih hidup, Ka'ab belum mau beriman, malah imannya setelah Nabi Muhammad wafat, dan tepatnya pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dan Islamnya diterima, tidak ditolak. Ini analoginya sama seperti tadi itu. Anak ketika kedua orang tuanya masih hidup malah durhaka, giliran sudah mati dia kayak bagaimana ini biar catatan kedurhakaannya bisa boleh. Ternyata ada solusinya. Dia jadi orang yang baik, datangi kuburannya, doakan yang baik-baik, maka oleh Allah kutiban barron liwalidayhi, status durhaka kepada orang tua diganti menjadi status berbakti kepada kedua orang, meskipun orang tuanya sudah meninggal. Sama seperti meskipun nabinya sudah meninggal, tapi ternyata si Ka'ab masuk Islam pada masa Umar bin Khattab, tetap Islamnya diterima. Gambar, ngerti gambarannya ini? Gambarannya sudah tahu ya ini. Sama seperti tadi, lagi masih hidup, orang tuanya masih hidup, dia nggak berbakti. Giliran sudah mati mau berbakti sudah nggak bisa. Bagaimana ini? Ya kan? Ternyata masih bisa tuh. Ya, lewatnya yaitu jadi orang yang baik, datangi kuburannya kedua orang tuanya, doakan yang baik-baik, maka status yang tadinya itu dia durhaka kepada orang tuanya saat orang tua masih hidup, ternyata sudah mati pun status durhakanya bisa dirubah menjadi status berbakti. Masih hidup nggak berbakti, sudah meninggal malah, dan berbaktinya diterima. Persis seperti tadi, Ka'ab waktu Nabi masih hidup dia tidak masuk Islam,
Giliran Nabi sudah wafat, pada masa Umar baru masuk Islam. Islamnya diterimanya, analoginya begitu. Paham ya? Paham apa gambarannya tadi? Paham aja. Waktu Nabi hidup, dia nggak masuk Islam. Giliran Nabi sudah meninggal, masa Sidina Umar, dia baru masuk Islam. Dan Islamnya diterima nyatanya. Sama seperti tadi. Waktu orang tuanya masih hidup, dia nggak berbakti. Kemudian setelah meninggal, dia pengen berbakti. Bagaimana? Berbaktilah saja, diterima tuh kebaktiannya. Dan dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang. Lewatnya itu tadi kuncinya. Kamu lagi? Paham? Kalau sudah paham, marilah kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan kita ya kabeh berkah, ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hidup kabeh berkah, selamat dunia akhirat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim subhani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi fanfa'na bi barakatim wa dinar husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.